Kita bahas lebih dalam soal ini bersama dengan Universitas atau dosen ilmu politik Universitas Paramadina, ada Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, terima kasih selama sore sudah bergabung kembali di Rumah Pemilu. Mas Umam, sepertinya biasa-biasa saja Presiden mengumumkan, kemudian beberapa menteri jajaran juga mengumumkan, bahkan gamblang begitu ya. Beberapanya kita tahu ada Erlangga, ada Bahlil, secara spesifik menyebut makan siang dan minum susu gratis. Apakah ini biasa-biasa juga menurut Anda untuk pembahasan hal ini sekarang? Ya, Mas Irianda, tentu dalam konteks awal tahun, pemerintah tentu harus menyiapkan rencana anggaran APBN yang kemudian bisa dijadikan sebagai sebuah planning dalam jangka menengah maupun panjang untuk menjalankan program-program yang selama ini menjadi janji politik. Dalam konteks tertentu tentu itu bagus, sebuah bentuk keberlanjutan atau continuation dari sebuah program yang meskipun ada transisi kekuasaan tentu perlu difasilitasi. Tetapi di saat yang sama ini menjadi agak unik karena bagaimanapun juga dari sisi dinamika politik sendiri per hari ini belum ada satu kesimpulan yang clear dari penyelenggara pemilu baik dari KPU terutama maupun Bawaslu, di mana kemudian kita masih mencoba untuk mencerna ada dinamika terkait dengan aspek-aspek kepemiluan. Seharusnya memang pemerintah sebaiknya menunggu saja dulu supaya kemudian siapa yang menjadi pemenang dari Pilpres per hari ini itu diumumkan oleh mereka yang memiliki kapasitas dan juga kewenangan untuk itu. Oleh karena itu kalau misal selama ini Pak Presiden selalu mengatakan ojo ke susu, jangan tergesa-gesa, ini seharusnya statement itu juga kembali pada pemerintahan Pak Jokowi sendiri, harusnya ojo ke susu, jangan tergesa-gesa. Tunggu betul sampai kemudian penyelenggara pemilu nanti, meskipun dari konteks hasil quick count-nya kemudian betul-betul ada gap jauh, tetapi dalam konteks etika bernegara, tentu ada hal-hal yang kemudian perlu diletakkan pada proporsinya. Ketika kemudian nanti KPU sudah mengetok, bahwa misal memang Kenapa kubu 02 Anda lihat Prabowo Gibran menjadi pemenang, baru kemudian nanti bisa difasilitasi sebagai sebuah bentuk transisi pemerintahan ke depan. Kenapa Anda lihat Presiden dan juga jajaran ini sepertinya malah tidak ojo ke susu, kemudian juga apa yang Anda baca ingin disampaikan sebenarnya oleh Presiden dan juga beberapa jajaran menteri ini? Ya, barangkali ini adalah sebuah ekspresi kepercayaan diri ya, dalam konteks mungkin dalam takaran tertentu overconfident, karena memang ada gap suara yang cukup besar antara kubu 02 dibandingkan kubu 01 dan juga kubu 03. Memang kalau misal kemudian konteksnya adalah melakukan penghitungan suara berbasis real count maupun apalagi quick count, sudah jelas. Real count per hari ini di KPU itu sudah hampir 80%. Dan angkanya tidak jauh dari angka di hasil quick count. Maka kemudian barangkali ini dianggap sebagai sebuah proses yang tampaknya sudah menuju final. Tetapi sekali lagi di dalam konteks etika berpolitik, ditambah lagi ada aspirasi dari kubu 01 maupun kubu 03 untuk mempertanyakan sejumlah keputusan strategis yang dianggap berpengaruh terhadap kredibilitas penyelenggaraan pemilu, sebaiknya menunggu dulu kepada otoritas yang diberikan wewenang oleh konstitusi untuk mengumumkan siapa yang sudah sah menjadi pemenang, siapa yang kemudian tidak. Saya pikir itu secara teknis, tetapi dalam konteks etika tentu itu memiliki impact yang cukup signifikan. Ya, impact yang cukup signifikan dari sisi etika ataupun moral begitu ya. Mas, kira-kira apa keuntungan terbesar Presiden yang sepertinya mau tadi ya cepat-cepat gitu untuk mengakomodasi program Presiden terpilih khususnya Prabowo Gibran yang dianggap sudah mungkin 80% mendekati gitu pemenang sebagai pemilu 2024. Ya, kalau misal kemudian kita cermati dari dinamika politik pembentuk kemenangan dari kubu 02, memang dalam konteks ini bahwa sikap respon yang begitu cepat dari Presiden Jokowi sebenarnya merupakan sebuah bentuk penegasan terhadap publik bahwa dia, Pak Presiden, Pak Jokowi, sebenarnya berada di belakang kubu 02. Sehingga kemudian menjadi sebuah panggilan moral maupun politik misalnya, bahwa kepemimpinan yang saat ini ada, yang kemudian akan mengalami proses transisi ke depan,
untuk memfasilitasi sekaligus menjembatani program-program itu. Dalam konteks continuation atau keberlanjutan dari sebuah program antara satu pemerintahan dengan pemerintahan yang lain dalam sebuah transisi kekuasaan, tentu ini cukup baik. Dan tentu diperlukan ada sebuah tim khusus seperti yang dulu dilakukan oleh pemerintahan Pak SBY menuju ke pemerintahan Pak Jokowi. Ada tim khusus untuk lepas sambut. Bukan hanya lepas sambut dalam konteks seremonial, tetapi betul-betul apa yang kemudian menjadi program prioritas pemerintahan ke depan, apa yang sudah dijalankan, apa yang belum dijalankan, dan catatan rekomendasi apa yang kemudian perlu mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintahan ke depan yang memiliki amanah langsung dari rakyat yang legitimate. Maka dalam konteks ini, dalam konteks keberlanjutan tentu baik, tetapi ada momentum yang tampaknya kesusu atau tergesa-gesa untuk dilakukan manuver yang seolah kemudian mempertegas bahwa pemerintah saat ini berada di belakang kubu 02 itu sendiri. Bagaimana dinamika ke depan soal program makan siang dan susu gratis, Mas Umam, secara spesifik begitu ya? Melihat misalkan nanti PDI juga menjadi partai pemenang dan akan memiliki suara terbesar di parlemen. Ya, memang kalau misal kemudian kita bicara program, tentu kita harus membedah dalam konteks ranah kebijakan publik ya. Pertama yang terpenting adalah tentu menjelaskan secara clear dari mana sumber pendanaan dari upaya untuk pemenuhan janji kampanye itu di tengah kekuatan fiskal kita yang relatif tidak banyak ruang untuk bermanuver. Lalu harus dipikir, kalau misal memang betul itu diambil dari subsidi dalam konteks BBM, tentu harus berhati-hati karena trickle down effect dari pemenuhan atau pemangkasan subsidi itu, kalau misal kemudian mengena pada segmen masyarakat miskin atau hampir miskin, itu impact-nya juga bisa kemana-mana. Maka harus dijelaskan secara clear. Yang kedua, harus juga dijelaskan kepada publik dalam konteks filter, dalam konteks memprioritaskan. Tentu 45 juta siswa itu harus clear siapa yang kemudian masuk kategori layak mendapatkan subsidi, mendapatkan perhatian dalam konteks susu maupun makan siang gratis, mana yang tidak. Karena tidak semua sekolah terdiri dari kelompok masyarakat yang terkategori miskin atau hampir miskin. Banyak sekolah-sekolah yang kategorinya elit dari kalangan mampu, dan mereka dalam konteks sosial ekonomi rasa-rasanya tidak layak untuk mendapatkan profit atau benefit itu. Nah, kemudian selanjutnya mekanismenya seperti apa? Ataukah kemudian seperti ya, Mas Umam, misalnya seperti yang tadi iklannya Mas Gibran, ataukah akan didistribusikan melalui sekolah-sekolah seperti yang terjadi di Swedia, Finlandia, Norwegia, Belgia, atau Jepang dalam tradisi Kyusoku, mana ada makan siang gratis yang disponsori oleh negara itu sendiri. Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina, Mas Ahmad Hoirul Umam. Mas Umam, terima kasih banyak atas review dan juga masukan yang Anda berikan, dan juga sudah berbagi waktu di Rumah Pemilu kali ini. Kita ngobrol lain waktu. Sehat selalu, Mas Umam. Terima kasih, Mas Riyandi.